Tahukah kalian seorang yang ingkar? Dia adalah pemimpin kaum ingkar saat ini. Dia sudah ada di zaman ini, dan saat masanya tiba nanti, dia akan menjadi dajjal kelak saat iblis menunggangi tubuhnya kelak. Tahukah kalian ciri-cirinya hamba Allah yang ingkar itu? Beberapa ciri-cirinya dijelaskan dalam risalah Allah yang akan saya bacakan ini. Marilah kita bersama-sama menyimak risalah Allah berikut ini tentang seseorang yang ingkar, yang akan menjadi dajjal kelak. Jangan lupa share video ini agar kita berbenah dari sekarang sebelum kedatangan dajjal tiba-tiba. Risalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ruqayyah, katakan kepada hamba-hambaku, seorang laki-laki yang telah aku Allah hapus namanya. Sungguh itulah pemimpin kaum ingkar. Aku Allah luruskan dia tidak akan mau lurus. Dan dia berkata, kelak Isa ibnu Maryam akan mendarat ke tubuhnya. Sesungguhnya itu kedustaan. Iblislah yang akan menunggangi tubuhnya. Sesungguhnya dialah iblis ad-Dajjal itu yang aku Allah lepaskan masa penangguhannya. Beritahukan kepada hamba-hambaku, aku Allah pemberi peringatan dan kabar gembira untuk hamba-hamba yang beriman, dan mereka menyelamatkan dirinya dari satu hal yang besar. Beriman kepadaku Allah bersaksi dan beriman kepada hari akhir, dan mereka melakukan kebajikan. Bukalah surah Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, Dia Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Sesungguhnya pesanku telah datang kepada kalian di alam semesta untuk menyelamatkan kalian dari tipu daya iblis ad-Dajjal yang menghasut di dalam dada hingga pesan kebaikanku diabaikan. Bukalah surah Al-Baqarah ayat 23 hingga 25. Bacakanlah surah Al-Baqarah ayat 23 hingga 25. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, jika kamu dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Ruqayyah berkata, Allahu Akbar, segala puji bagi Engkau ya Allah, Engkau maha mengetahui, sedangkan kami tidak mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata. Di balik itu ada hikmah-hikmah yang Engkau kabarkan. Allah menjawab perkataan Ruqayyah, bersyukurlah kepadaku dan aku Allah tambahkan nikmatku. Sesungguhnya seorang laki-laki yang beriman kepadaku, Allah telah berbuat dengki kepada engkau saksiku, sedangkan engkau menuliskan namanya atas perintahku dan perangkatku, saksi-saksi, mengabarkan dengan taat dan patuh pada semua yang aku Allah sampaikan. Sesungguhnya dia telah ingkar, sedangkan aku Allah meluruskannya, dan mereka berkhianat pada ketentuanku, sedangkan mereka sedang aku Allah uji. Siapa di antara kalian saksi-saksiku dan ingkar? Sungguh dialah ad-Dajjal itu kelak, dan dialah pasangan ad-Dajjal itu kelak. Sesungguhnya aku ikat sepasang saksiku dan aku uji dia. Sungguh laki-laki itu tidak mendengarkan aturanku dan hanya mengumpulkan wanita-wanita. Sesungguhnya aku Allah memberinya jalan kebaikan, tapi dia mengambil jalan keburukan, dan itulah kelak yang akan mencelakai dirinya. Dan dia berkata, dia Rasulullah. Dia berkata, Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya itu kedustaan. Dia dan pasangannya telah berbuat dusta di muka bumi. Kelak pengikutnya adalah kaum ingkar pula.
Sesungguhnya hambaku yang ingkar dan bertaubat kepadaku dan tidak melakukan kedustaan dan tidak ingkar, aku Allah berikan dia tempat pada golongan kanan. Itulah rahmanku. Siapapun yang meninggikan suaranya kepada saksiku dan berbuat fitnah, sesungguhnya dia dalam kerugian yang besar. Pesanku datang kepada kalian dengan adanya saksiku. Jika tidak, tidaklah kalian mendapatkan golongan kanan itu. Dan tidaklah aku, Allah, menyampaikan kepada alam semesta, kecuali hancurlah bumi dan kalian semua mati dalam bencana. Itulah kiamat yang sesungguhnya. Jika suaraku memenuhi bumi, memanggil kalian masuk pada golongan kanan, hancurlah bumi dan kalian mati dalam keadaan yang mengenaskan. Sedangkan kalian tidak beriman kepadaku, Allah bersaksi, dan kalian mati dalam keadaan ingkar. Bukalah surah Al-Baqarah ayat 29. Surah Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke penciptaan langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ruqayyah berkata, segala puji bagi engkau ya Allah ya Jabbar. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.